Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, nggih. Semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Hari ini kita bakal membahas tentang masalah BPJS, dan juga permasalahan adalah ketika kawan-kawan ganti majikan, renew majikan, kawan-kawan disuruh mendatangi kantor dari BP2MI ketika kawan-kawan cuti. Nah, sekali lagi, channel ini harus kawan-kawan ketahui bahwa kami menolak kawan-kawan untuk melakukan dua hal tersebut. Membuat BPJS ketika kawan-kawan keadaan di dalam kerja atau berada posisinya di negara Hong Kong ini atau di negara manapun. Menolak untuk kawan-kawan mendaftar BPJS. Kedua, menolak aturan kawan-kawan untuk mendatangi BP2MI ketika kawan-kawan cuti. Alasannya nanti bakal kita bahas. Namun channel ini menolak dua hal tersebut. Ya. Kawan-kawan, kalau ada yang berseberangan mungkin tidak setuju dengan video ini, tidak masalah. Karena channel ini terbuka kepada kawan-kawan mengenai apa sih yang kawan-kawan inginkan dengan aturan baru tersebut nantinya. Silakan komentar, nggak masalah, nggak setuju nggak masalah. Oke, kita bakal membahasnya satu persatu hanya di channel ini. Oke, masalah IKTKN selesai. Ganti lagi, masalahnya adalah cuti. Surat cuti ini sudah selesai dan sudah ada titik terangnya. Ini ada lagi masalah zero cost, yang dimana sampai saat ini juga masih menjadi perbincangan, perdebatan hangat di kalangan kita. Kemudian keluar lagi permasalahan BPJS diwajibkan bagi kawan-kawan nantinya. Konon katanya walaupun kawan-kawan bekerja di negara Hong Kong pun, kalau kawan-kawan cuti ini wajib daftar BPJS ya. Nah, BPJS itu apa sih? BPJS adalah jaminan atau asuransi kecelakaan kerja yang dimana ini diwajibkan bagi calon pekerja migran yang bekerja ke luar negeri dan kemudian nanti bisa dicairkan dengan bentuk uang ataupun untuk pengobatan. Namun kemudian dengan berjalannya waktu ini juga belum diwajibkan ya. Juga bakal ada aturan nantinya bagi kawan-kawan yang bekerja di negara manapun, ini juga harus daftar BPJS yang konon katanya jangkanya 2 tahun. Ini persis kayak IKTKLN atau KTKLN dulu, Mbak. Namun karena melalui perjuangan kawan-kawan yang totalitas sekali untuk melawan yang namanya IKTKLN, bahkan melawan para calo-calo bandara, akhirnya semuanya dihapus. Kalau saat ini sampean mengikuti aturan tersebut dan oke Pak, aku setuju. Nah, itu sama aja kawan-kawan bakal membuka lahan-lahan baru untuk nantinya melahap kawan-kawan. Karena nanti pasti bakal banyak calo ke depannya. Dan yang pastinya bakal banyak aturan baru ketika kawan-kawan setuju permasalahan BPJS ini. Jadi itu kenapa sejak awal channel ini tidak setuju kalau kawan-kawan yang posisinya kerja di Hong Kong ketika cuti diwajibkan untuk daftar BPJS atau memiliki kartu BPJS. Bahkan nanti kawan-kawan walaupun nggak cuti pun harus wajib BPJS. Aku tidak setuju, channel ini tidak setuju dari awal. Karena ini ujung-ujungnya nantinya ini membuat ladang calo ya.
kawan-kawan itu ribet cuti, pengen ketemu sama keluarga, pengen ketemu sama yayang, pengen ketemu sama suami, bercengkraman lah. Dalah cuma mendapatkan waktu 7 hari di rumah. Yang 7 hari lagi untuk membuat BPJS kesana kemari. Nanti dokumennya kurang lah, nanti apanya kurang lah. Bolak-balik. Itu belum permasalahan baru, yaitu sampai harus mendatangi PT, yang dimana PT tersebut itu yang sampai gunakan untuk proses renew kontrak atau ganti majikan di negara Hongkong. Kan di negara Hongkong sampai ada kontrak kan. Nah kontrak itu sampai kan di bawahnya ada nama PT Indonesia. Jadi sampai tuh nunut PT di Indonesia tersebut. Dan kemudian kalau pulang disuruh nemu PT tersebut, dan kemudian PT dan Anda itu harus mendatangi BNP 2MI untuk bilang bahwa sampean cuti, mendaftarkan diri, bayar apa enggaknya tidak tahu. Lah kalau ujung-ujungnya bayar, sampean sendiri ngeluarin duit lagi. Semuanya serba duit kan ngono. Jadi tak sarankan untuk menolak. Kalau mbak-mbak mau, kalau sampean membayar dan memang tidak keberatan, tidak apa-apa ya. Sekali lagi ini terbuka, oke? Nah, mungkin kawan-kawan banyak yang masih bingung nih. Gunanya BPJS itu untuk apa sih? Oke. BPJS itu gunanya untuk kawan-kawan atau calon pekerja migran yang mau berangkat ke luar negeri. Ketika nanti dia bekerja di negara penempatan, kemudian majikannya memutuskan kontrak kerja, kawan-kawan kan balik. Kalau balik itulah kawan-kawan bisa mengklaim asuransi tersebut. Saya tidak tahu apakah asuransi tersebut ini totalnya 6 juta, 7 juta atau sampai 10 juta. Ini tidak tahu ya, karena tergantung juga dari BP2MI di dekat wilayah Anda, kantor-kantor dekat wilayah Anda. Jadi yang saya tahu bahwa ketika mengklaim Anda harus membawa surat pemutusan kontrak kerja dari majikan Anda yang menyatakan bahwa Anda diputus kontrak kerja. Jadi kalau sampai yang memutuskan kontrak kerja nggak dapat, itu pun sampean harus melaporkan ke KJRI, dan untuk mendapatkan surat pemberitahuan dari KJRI bahwa sampean pengen mengklaim asuransi tersebut. Ya, itu yang saya ketahui. Dan di dalam undang-undang yang dimana dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan terbaru, yaitu tahun 2023 ya, nomor 4 pasal 4, calon PMI wajib ikut program JKK dan JKM, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan sekali lagi ada juga jaminan hari tua. Itu tidak wajib bagi calon pekerja migran. Namun bagi calon pekerja migran diwajibkan hanya JKK dan JKM tadi. Nah, untuk hari tua, jaminan hari tua itu tiap bulannya membayar 100-an sampai dengan 600-an. Dan untuk JKM dan JKK ini bayarnya katanya 2 tahun ya, ada yang bilang per bulan. Ini adalah 350.000, dan ini nanti bisa diklaim konon katanya. Ketika kawan-kawan ini mendaftarkan secara online, ini harus hati-hati loh kawan-kawan. Takutnya kawan-kawan salah pencet, karena kebanyakan kawan-kawan ini pasti memakai m-banking ya. Selain mendatangi bank secara langsung atau ke ATM, kawan-kawan pasti kebanyakan memakai m-banking. Jangan pencet-pencet kalau belum paham. Takutnya nanti jadinya sampai memencet jaminan hari tua yang sampai bayar per bulan. Nah, ini takutnya nanti dipotong setiap bulan dari m-banking sampean.
Jadi berhati-hati, jangan suka mencet-pencet kalau tidak paham ya. Ini saran saya, tapi kalau sampean nggak dengerin nggak masalah ya. Ini hanya sebuah saran. Nah, permasalahan tentang hari tua, jaminan hari tua, apakah ini bisa diklaim? Bisa diklaim. Jaminan kecelakaan apakah bisa diklaim? Bisa diklaim. Namun yaitu ribet, sulit banget ya. Jadi itu kenapa saya menolak bagikan kawan yang sudah bekerja atau berada di negara penempatan, khususnya di negara Hong Kong, ini untuk menolak yang namanya BPJS. Bagikan kawan yang cuti nantinya. Sekali lagi, lek sampean nurutin, lek sampean mau bikin nggak masalah ya. Dan BPJS itu tidak wajib bagi kawan-kawan yang saat ini berada di negara Hong Kong atau di negara manapun, enggak wajib. Hukumnya yang diwajibkan hanya calon pekerja migran yang mau berangkat tadi. Jadi kalau ada apa-apa bisa mengklaim asuransi yang terjadi sama anak baru nantinya. Oke, semoga dengan ini paham ya. Nah, oke, ini bahas tentang live streaming. Renew kontrak cuti ini harus melapor ke BNP 2MI, BP 2MI di tempat masing-masing wilayah BMI berada. Jadi sama harus disuruh melapor. Bayar apa enggaknya ini enggak tahu. Takutnya nanti sama disuruh bayar ya. Sama sudah kehilangan materi, sama juga sudah kehilangan waktu. Oke? Nah, kenapa harus melapor? Bukankah ketika kita cuti nih, bukankah kita cuti di bandara, kawan-kawan kan disuruh masuk ke sebuah ruangan yang dimana itu kan juga melaporkan bahwa kawan-kawan sedang cuti kepulangan ke tanah air. Kenapa kita harus disuruh melapor lagi padahal kita sudah melapor di bandara tanah air? Ini pertanyaan besar. Ada apa ini? Yang ini harus kawan-kawan ketahui loh yo. Karena sampai yang cuti nggak mungkin sampai langsung nyelonong pulang kan. Sampai mesti disuruh mendata dulu bahwa sampai sedang cuti, betul? Ini menjadi tanya besar mbak. Jadi mungkin bagi anda nggak biasa, mungkin bagi anda hal biasa, bayar biasa nggak masalah. Tapi bagi kawan-kawan yang benar-benar memiliki waktu yang sedikit dan kemudian benar-benar dia ini dalam posisi yang serba kekurangan, ini menjadi masalah besar ya. Kemudian yang kedua, kalau anda renew kontrak nih, kemudian anda sudah menyertakan nama PT di kontrak kerja tadi, kemudian disuruh mendatangi PT di tanah air, kemudian nantinya melaporkan kembali, yang menjadi pertanyaan ini bayar apa enggaknya. Padahal sampean kalau renew kontrak ini ya bayar, apalagi kalau ganti majikan ini juga bayar kepada PT yang kita pakai nunut proses tadi. Masa kita harus bayar 2 kali? Ini kan pernyataan yang lucu yang dikeluarkan sebuah instansi yang nggak paham mengenai tentang kinerja KJRI, tentang prosesnya untuk renew kontrak di negara penempatan. Nah ini yang harus kita lawan mbak. Masa kita diperbodoh dengan bayar-bayar, terus diperbodoh dengan buang-buang waktu yang sia-sia seperti itu ya. Kenapa kita tidak melawan dan kita membiarkan hal itu? Nanti ujung-ujungnya sampai disuruh bayar lagi, ujung-ujungnya ada aturan baru kalau sampai dari awal ini tetap melakukan hal tersebut. Kalau sampean itu ngikutin nggak masalah, itu hak masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan dari kawan kita. Butuh info yang cuti CC. Aku kok gemetaran mau cuti, ada kabar harus bayar BPJS. Maaf ya C, aku nggak paham. Aku ngelihatnya di TikTok yang berseliweran desas-desus, mohon info dengan jelas, terima kasih. Intinya seperti itu ya. Oke, memang ada pernyataan dari Pak Beni, ini juga pengen diwajibkan bagi kawan-kawan ini harus menggunakan BPJS walaupun kawan-kawan bekerja atau posisinya bekerja di negara penempatan.
Namun sekali lagi ini belum wajib dan tidak ada aturan secara resmi. Aturan secara resmi yang terbaru tahun 2023 ini hanya bagi calon pekerja migran. Oke? Jadi sini paham, semoga dimengerti ya. Oh ya Kak, semalam aku lihat live-nya Pak Beni dan Facebooknya Miss Yuni, katanya yang cuti cukup bayar BPJS ketenagakerjaan. Lah sampean mau bayar apa enggak? Kalau sampean mau bayar monggo, kalau enggak masalah. Karena sekali lagi tidak ada kewajiban untuk membuat BPJS secara resmi. Aturan belum dijalankan secara resmi. Sekali lagi channel ini bakal berada di barisan seperti kawan-kawan organisasi yang menolak BPJS yang diwajibkan bagi kawan-kawan yang berada di negara Hong Kong. Baik itu yang cuti ataupun enggak, kita menolak. Kemudian ceritanya katanya si Beni bikin aturan kalau kita pindah majikan cuti Indo harus masuk PT lagi. Otomatis bayar lagi dong, masuk PT bayar. Nah kemarin Beni datang ke Hong Kong, anak-anak pas demo depan KJRI, dan mereka mencari Beni dan Yuni. Geram anak-anak mendengar peraturan tersebut. Ini kan hanya sebuah sosialisasi, belum diwajibkan. Mereka sekarang sedang nego. Setuju apa enggak kawan-kawan? Nek kawan-kawan enggak setuju ya enggak bakal mereka melakukan. Intinya adalah tergantung kawan-kawan setuju apa enggak Nek kawan-kawan setuju, pasti aturan itu bakal jalankan. Nek kawan-kawan enggak setuju, lawan no. Ya intinya seperti itu. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat nggih. Pokoknya kalau membahas ini panjang kali lebar mbak, nggak bakal ada ujungnya. Padahal kemarin cita-cita saya pengen bahas tentang masalah zero cost, namun ketambahan lagi masalah BPJS ini. Jadi pusing saya bahas lagi terus menerus, nantinya setiap hari harus bikin video. Ya padahal pengen rehat satu kali aja, namun karena ada informasi baru harus dibahas cepat. Kalau nggak cepat nggak dapat apa-apa. Oke kawan-kawan, semoga dengan channel ini bisa menambah wawasan kawan-kawan. Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau nggak bertanya tidak apa-apa. Channel ini terbuka dengan keluh kesah kawan-kawan. Channel ini terbuka dengan pertanyaan kawan-kawan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.